Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. At-tahiyatul barakatuh salawat batulillah. Assalamualaikum ya nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma inna naj'aluna fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Allahumma ij'al lana fi qulubina nuran wa an yamini nuran wa an shimali nuran wa min fawqina nuran wa min tahtina nuran wa min wara'ina nuran wa min amamina nuran wa ja'alna nuran yawmal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani. Saudara-saudara sekalian yang berbahagia, ketika saya masih menjadi wartawan koran cetak mingguan Madinah sekira tahun 2010, sebelum 2010 sekitar 2009 saya masih pakai sepeda saat itu. Barangkali sepeda lah. Saya mendapat berita tentang kasus tanah di Serpong Utara, di Alam Sutra, di Kelurahan Pekulonan, bukan Pondok Jagung Timur ya, tapi di Pekulonan. Sebenarnya ini bukan sengketa tanah, jadi ada pembebasan tanah oleh pengembang Alam Sutra. Jadi semuanya itu sudah dibebaskan. Semeter persegi saya dengar itu mereka dibayar 1,5 juta per meter. Nah kalau ini namanya Kong Dahlan ya. Tanah Kong Dahlan ada 3.000 meter. Beliau bertahan, tidak mau menjual, tidak mau melepas tanahnya kalau cuma semeter 1,5 juta. Kong Dahlan ini sebenarnya tokoh partai Golkar. Zaman dulu belum partai Golkar, baru Golkar ya, golongan karya. Di Pekulonan, katakanlah Pekulonan, kelurahan yang sebenarnya saya lupa gitu. Tidak muda, dia dulu tukang buah ya, tapi buah berhasil, mungkin dagang kekebalan lama gitu ya. Dari Pekulonan Serpong Utara, pada saat itu belum jadi Serpong Utara, masih Serpong ya. Ini yang saya dengar dari Kong Dahlan itu sendiri. Pada saat saya ketemu tahun 2009 menjelang 2010, beliau saya rasa sudah umur 70 tahun. Saya baru umur 45 ya, atau 44 ya. Bedanya itu 25 tahun ya. Saudara-saudara, dia bercerita lagi kepada saya bahwa ya kalau sekarang kan namanya Alam Sutra. Kalau dulu pengembangnya siapa? Ciputra. Mungkin tim pembeli tanah dari orang
Suruhan Ciputra itu. Melalui Kong Dahlan ini, Kong Dahlan bisa mengusahakan supaya Ciputra ini membeli tanah yang aman, bukan tanah sengketa. Ya jadilah Alam Sutra sekarang ini gitu. Itu perintisnya adalah Kong Dahlan yang bisa mencarikan tanah yang aman. Jadi ketika ada pembebasan tanah pada tahun 2009, mungkin dari 2008, beliau ini nggak mau melepas gitu kalau cuma 1,5 juta per meter persegi gitu. Dia maunya harga yang pantas, kata dia seperti itu. Nah, terjadilah pergulatan harga di sini. Kong Dahlan tetap bertahan, tidak 1,5 juta per meter atau bahkan 1.800.000 meter, 1.800.000 per meter persegi, dia masih belum lepas gitu. Sementara orang-orang lain sudah melepas. Cuma tanah dia yang 3.000 meter ini yang belum lepas. Jadi alasan pengembang itu kalau tanah Kong Dahlan ini tidak dibebaskan, ini jalan tidak lurus gitu. Jadi berbelok nanti gitu. Pokoknya bla 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 lah gitu. Nah, saya datang saat itu gitu, pakai sepeda. Gitu. Saya untuk memasuki wilayah Kong Dahlan itu saya harus melewati benteng gitu. Karena tanah dia itu dikurung oleh benteng kayu gitu. Benteng lah begitu. Jadi harus naik ke atas gitu, kira-kira 2,5 meter tingginya gitu ya, di atas badan kita sih ya gitu, dibikin tangga gitu. Jadi sepeda itu saya bawa ke dalam benteng itu, melewati benteng ya, setenteng itu naik sepeda. Dan saya mendengar dari anaknya waktu itu, Bu Nur namanya ya, barangkali usianya sama dengan saya atau lebih muda dia ya. Kalau saya 45 atau 46 atau bahkan sudah 50 saya umur saya, karena umur tahun-tahun 1999 atau 2000, tahun 2000 saya berusia 45 tahun gitu. Ini tahun 2009 atau 2010 ya. 55 mungkin umur saya 55 saat itu. Kong Dahlan berlebih dari 70 tahun gitu. Bu Nur bercerita juga gitu. Terakhir itu ada sekitar 50 preman menyerbu rumah Kong Dahlan. Sampai suami Bu Nur itu keinjak-injak kakinya sampai berdarah gitu. Kemudian terakhirnya lagi saya cerita dari Kong Dahlan bahwa rumah dia itu dilempari 3 karung. Ya, 3 karung penuh ular kobra begitu. Maksudnya apa sih? Untuk menteror keluarga Kong Dahlan supaya mau menjual dengan harga murah gitu. Dengan harga yang belum pantas, kata Kong Dahlan. Dia mau yang pantas gitu. Nah, saat itulah, sejak itu atau sejak saya datang ke situ, itu nggak ada teror-teror lagi gitu. Itu saya muat di koran. Jadi komplainan Kong Dahlan ini saya muat seperti itu, dan tidak ada lagi teror gitu setelah saya datang gitu kan. Kata Kong Dahlan, ada 40 wartawan yang menemui dia untuk mewawancarai dia begitu. Termasuk wartawan TV tentunya ya, wartawan TV, wartawan radio, bahkan wartawan cetak. Pada saat itu wartawan cetak sudah bukan kayak zaman dulu lagi, zaman Pak Harto yang begitu hebat begitu. Karena wartawan cetak udah tanpa izin kan gitu. Pada era 2009 itu, 2010, era SBY barangkali menerbitkan koran cetak barangkali sudah nggak pakai izin gitu. Jadi udah nggak ada harganya koran cetak saat itu. Penerbit koran cetak itu nggak bisa dijual gitu. Karena dengan 1.000 koran aja kita bisa mencetak